Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, aku Alif Alghifari, aku moderator podcast tugas mata kuliah bela negara. Nah, di sini aku mau ngebahas tentang wawasan kebangsaan bareng 3 teman kita nih. Ada Adisti, Azahra, dan juga Wardah. Halo, siang semua. Gimana nih kabar kalian bertiga? Sehat-sehat aja kan? Siang Gif, Yang sehat. baik-baik aja. Siang Gif, Oke. sehat. Di sini aku mau nanya-nanya sedikit, boleh nggak? Boleh banget dong. Oke, langsung aja ya aku mau nanya nih. Menurut pandangan dan pendapat pribadi kalian bertiga, apa sih arti wawasan kebangsaan itu? Gimana tuh arti wawasan kebangsaan? Oke deh, aku dulu yang coba jawab ya. Boleh, Wardah, gimana? Oke, wawasan kebangsaan ya. Wawasan kebangsaan itu menurut aku itu sudut pandang ya. Jadi cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati diri sebagai suatu bangsa dalam memandang dirinya. Dan pastinya juga bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsa dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Jadi intinya wawasan kebangsaan itu bagaimana kita memahami wawasan Nusantara kita sebagai satu kesatuan. Kayak gitu menurut aku. Oh, oke. Gimana kalau pendapat dari Adisti? Oke, kalau ngomongin soal wawasan kebangsaan, aku jadi ingat waktu itu pernah lihat pendapat ahli mengenai wawasan kebangsaan, yaitu pendapatnya Prof. Muladi. Beliau menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tapi kalau menurut aku sendiri, wawasan kebangsaan itu merupakan suatu cara bagaimana suatu bangsa dapat memaksimalkan apa yang ada di dalamnya dan bagaimana bangsa tersebut dapat mempertahankan keberadaannya, gitu Gil. Oh, gitu ya. Aku mau tahu nih pendapat terakhir dari Azahra. Nah, kalau menurut aku pernah baca menurut ahli dari Marto Dirjo yang dikutip oleh beliau berpendapat bahwa wawasan kebangsaan ialah cara memandang eksistensi bangsa dalam konteks yang utuh maupun dalam konteks hubungan timbal baliknya dengan lingkungan sekitar. Bagaimana suatu bangsa memaknai arti dari perjuangan, segi tujuan, dan cita-cita suatu bangsa. Wawasan kebangsaan juga ditandai dengan adanya masyarakat yang antusias terhadap semua pergerakan dan proses kemajuan di negara ini. Artinya, setiap warga negara Indonesia memiliki rasa nasionalisme dan patriotisme dalam diri dan jiwanya. Itu sih, Gif. Oh, oke. Lanjut nih ya, pertanyaan kedua. Sebagai warga negara, ada nggak sih nilai-nilai khusus supaya kita memiliki wawasan kebangsaan yang baik? Apa tuh nilai-nilai khususnya kira-kira? Oke, kalau menurut aku sendiri, nilai-nilai kebangsaan itu ada 3. Yang pertama yaitu berkorban. Jadi pengorbanan di mana kita semua harus mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Contohnya, jika diterapkan di masa sekarang, seperti kita harus bekerja, belajar dari rumah demi kepentingan bangsa. Karena dengan melakukan itu, kita dapat menekan angka positif COVID-19 yang akhir-akhir ini sudah melandai ya. Artinya apa yang kita lakukan untuk bekerja di rumah atau belajar di rumah itu tidak sia-sia untuk bangsa Indonesia. Lalu yang kedua, yaitu kesederajatan, di mana kita memiliki kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam kemajuan bangsa. Contoh, kita dapat melakukan melalui kegiatan yang kita suka. Misalnya kalian suka melukis atau berolahraga. Lalu kalian kembangkan bakat kalian melalui perlombaan-perlombaan yang kalian ikuti dan kalian menang lalu mendapatkan sebuah prestasi, itu dapat memajukan nama bangsa Indonesia. Lalu yang ketiga ada yang yaitu nilai kekeluargaan, di mana kita dapat menjalin hubungan harmonis antara anak bangsa, dan ini dapat diwujudkan dengan sikap toleransi. Karena jika kita menerapkan sikap toleransi dengan baik di Indonesia, pasti kehidupan bernegara akan terasa nyaman, mulai dari hal kecil saja, seperti kita berteman tanpa melihat latar belakang saranya. Gitu, Gil. Oh, gitu. Kalau pendapat Wardah gimana? Oke. Pendapat dari tadi bagus banget ya. Maksudnya nilai-nilainya yang gampang banget kita aplikasiin dalam kehidupan sehari-hari.
Kalau nilai wawasan kebangsaan menurut aku sendiri, aku kan baca dari beberapa bacaan dan selalu keluar nih 6 dimensi yang bersifat mendasar dan fundamental sebagai nilai wawasan kebangsaan kita. Yaitu yang pertama, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka dan bersatu. Yang ketiga, cinta akan tanah air dan bangsa. Yang keempat, demokrasi atau kedaulatan rakyat. Yang kelima, kesetiakawanan sosial. Dan yang terakhir, masyarakat adil dan makmur. Mungkin kita dengerin pendapat dari Ara, coba ya kita dengerin. Boleh tuh pendapatnya dari Zahra. Nah, kalau aku kurang lebih sama kayak Wardah. Cuman di sini aku bakal narik kesimpulan bahwa wawasan kebangsaan itu didasari dengan rasa solidaritas dan penghormatan kepada setiap insan manusia untuk perwujudan kesejahteraan dari masing-masing individu. Apabila masing-masing masyarakat memiliki rasa penghargaan terhadap diri sendiri, maka perwujudan kesejahteraan dan persatuan bangsa bisa terwujud. Gitu. Oh, oke. Lanjut nih pertanyaan terakhir buat kalian bertiga. Menurut kalian, karakter wawasan kebangsaan apa aja yang harus kita miliki dan kita kembangkan sebagai penerus bangsa dan generasi masa kini? Menurut aku ya, di konteks ini kan karakter bangsa itu adalah kualitas jati diri bangsa yang membedakannya dengan bangsa lain. Aku pernah baca menurut Insinyur Soekarno mengatakan bahwa nilai-nilai Pancasila yang terangkum dalam gotong royong pada hakikatnya adalah karakter bangsa Indonesia yang harus terus-menerus dipahami, dihayati, dan diamalkan melalui proses pendidikan karakter bangsa. Jadi dapat dipahami bahwa dengan memahami secara mendalam falsafah Pancasila dalam bertingkah laku dapat membentuk karakter bangsa. Nah, menurut yang lain gimana nih? Oke. Kalau menurut Ara kan menurut Insinyur Soekarno ya. Di sini aku mau ngasih tahu kalau pendapat pengembangan nilai karakter menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu antara lain ada olah hati atau etika, olah pikir, literasi, olah karsa, estetika, dan olahraga, kinestetika. Dan nilai-nilai karakter yang harus kita pelajari dan harus kita kembangkan terus-menerus yaitu ada nilai jujur, kejujuran, toleransi, disiplin, kerja keras, demokratis, semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan lain-lain. Intinya selama nilai-nilai karakter itu positif dan selama kita mau terus belajar dan terus mau berkembang, menurut aku bisa sih kita ngejaga dan memajukan bangsa Indonesia ini. Karena menurut aku nilai karakter itu penting ya sebagai kekuatan kita untuk menjaga bangsa ini biar tidak mudah terombang-ambing. Kayak gitu. Oh, oke. Kalau pendapat dari Disti gimana? Wah, karena nilai-nilai karakter bangsa udah dibahas nih sama Ara sama Wardah, aku mau nambahin ini aja deh, pentingnya wawasan kebangsaan. Karena sangat disayangkan sekali saat ini penguatan wawasan kebangsaan masih terpaku pada lembaga pendidikan melalui yaitu yang sudah kita ketahui pendidikan kewarganegaraan. Namun sebenarnya penguatan wawasan kebangsaan bisa melalui apa saja yang mereka jumpai di kesehariannya. Misalnya seperti media sosial, teman, atau seperti lingkungan keluarganya. Kalau lewat media sosial seperti yang sekarang kita lakukan ini, membuat podcast untuk teman-teman nanti kita nonton, lalu mereka bisa menambah wawasan kebangsaannya. Karena dengan hal-hal yang mudah seperti ini, masyarakat lebih mudah lagi untuk mendapatkan wawasan kebangsaan. Karena mulai dari anak-anak hingga orang dewasa penting banget untuk memiliki wawasan kebangsaan. Karena dengan wawasan kebangsaan, mau nggak mau, orang itu pasti akan cari tahu lebih tentang bangsanya lebih dalam. Dan itu nantinya akan membuat seseorang itu makin cinta kepada negaranya. Nah, kalau misalnya udah cinta nih, pasti dia akan jaga dari ancaman apapun. Nah, menurut aku itu sih pentingnya wawasan kebangsaan. Oh, gitu. Jadi kesimpulan yang bisa aku ambil nih dari pembahasan kita tadi, kita sebagai generasi muda sekaligus generasi penerus bangsa penting banget buat memiliki wawasan kebangsaan. Aku Givari sebagai moderator, mohon maaf jika ada kesalahan, pamit undur diri. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kami dan sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Salam bela negara.